Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Mulyawati, SKM MKes dengan NIDN 0601108802. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Ilmu Lingkungan Fakultas Saintek Universitas IFET Semarang. Dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, saya unjuk kerja pada mata kuliah Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Ilmu Lingkungan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebanyak 4. CPMK yang pertama adalah menjelaskan hubungan antara faktor lingkungan dan kejadian penyakit pada manusia. CPMK yang kedua adalah menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis vektor penyakit serta peranannya dalam penularan penyakit berbasis lingkungan. CPMK yang ketiga mengidentifikasi hubungan antara sanitasi lingkungan yang buruk dengan peningkatan risiko penyakit menular berbasis lingkungan. Dan CPMK yang keempat adalah mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh vektor dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam unjuk kerja saat ini yaitu CPMK yang kedua dengan sub CPMK mampu untuk mengerti jenis vektor dan konsep penyakit berbasis lingkungan. Kemudian bentuk pembelajaran dan metode yang saya gunakan adalah tatap muka dan ceramah dan ada diskusi dengan FGD atau forum group discussion. Berikut ini adalah unjuk kerja yang saya lakukan, dapat dilihat pada video yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Sehat ya? Sehat. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa mulai. Selesai. Saya presensi dulu ya. Yang pertama ada Irma, Hadir. Celia Putri, Valentino Rossi, Anggun Kinanti. Hadir. Cukup. Ada yang ingat materi pertemuan sebelumnya di pertemuan kemarin apa? Ya. Sanitasi makanan dan minuman itu merupakan serangkaian upaya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan melayakkan konsumsi bahan pangan serta air minum guna mencegah penularan penyakit. Oke. Menyambung materi minggu kemarin, untuk hari ini saya akan menjelaskan atau kita berdiskusi tentang vektor penyakit dan konsep terjadinya penyakit. Oke, masuk ke materi pertemuan 7. Yang pertama adalah vektor. Tahu ya vektor ya teman-teman? Bukan di pelajaran matematika ya. Beda ya ini. Di sini vektor di sini itu adalah termasuk hewan. Hewan apa? Yang pertama adalah hewan avertebrata. Dia tidak bertulang belakang. Kemudian dan dia tidak menyebabkan penyakit. Tetapi dia bertindak sebagai penular penyebab penyakit atau agen dari host atau penjamu yang sakit ke penjamu yang rentan. Kemudian vektor ini juga merupakan serangga atau arthropoda. Jadi di sini dia adalah penyebab penyakit yang dapat memindahkan atau menularkan agen infeksi dari sumber infeksi kepada manusia, ya. Oke, ini jenisnya. Jenis vektor sesuai dengan jenis penularan penyakitnya itu ada dua. Yang pertama mekanik dan vektor biologi. Kita lihat satu persatu ya, apa itu vektor mekanik atau vektor biologi. Dapat dilihat ini, yang pertama adalah vektor mekanik. Itu gampangnya itu penyakit yang disebabkan oleh alat. Coba saya tanya di sini, kira-kira kalian kalau beli makanan atau minuman, dilihat sekelilingnya enggak? Kira-kira kalian kalau menjumpai makanan atau minuman yang dijual ada alatnya, dibeli apa enggak? Bagus. Oke. Jadi vektor mekanik ini dia hewan tersebut itu menularkan penyakit
tanpa agen mengalami perubahan. Maksudnya gimana? Nah, agen ini dia berasal dari tinja atau kotoran, kemudian bisa dari urin ataupun sputum penderita yang dia melekat pada tubuh vektor. Nah, kemudian vektor ini memindahkannya ke makanan atau minuman yang di saat makanan minuman itu tidak tertutup atau dihinggapi. Nah, contohnya tadi lalat ya. Jadi lalat ini menyebabkan penyakit diare. Maka biasanya sering makanan dan minuman itu dia penyebab penyakit diare. Itu biasanya dari lalat karena makanan yang tidak disajikan dengan baik. Misalnya dikasih tutup ataupun pencuciannya pun kurang bersih. Nah, maka itu harus diperhatikan ya. Seperti sanitasi makanan dan minuman itu salah satunya ada penyajian, kemudian penyimpanan makanan itu juga harus ada ketentuannya seperti yang saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Kemudian untuk vektor biologi, nah ini berbeda ya. Jadi bedanya dengan mekanik apa? Bisa dilihat di situ. Jadi kalau vektor biologi itu vektor ini dia menularkan penyakit dan agen itu mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan dari tahap satu ke tahap selanjutnya hingga dia menyebabkan penyakit. Nah, bedanya ini agen harus masuk ke dalam tubuh vektor ya. Kalau mekanik kan dia agennya di luar tubuh vektor ya, dia menempel. Tapi kalau ini dia harus masuk ke dalam tubuh vektor. Entah itu melalui gigitan ataupun melalui keturunannya. Kalau melalui gigitan misalnya adalah nyamuk Aedes aegypti yang sudah membawa virus penyakit DB itu yang menggigit manusia, nah itu bisa menularkan virus DB. Kemudian kalau keturunannya bagaimana? Ini perlu diperhatikan kenapa kita disuruh membersihkan sarang nyamuk berkala. Itu adalah untuk memberantas tidak hanya nyamuknya tetapi tempat perindukannya. Karena induk nyamuk yang sudah memiliki atau membawa virus dengue di dalam tubuhnya, maka keturunannya sampai akhir hayat itu dia juga membawa virus dengue. Makanya ibaratnya kalau kita memilih pasangan itu harus melihat bibit, bebek, dan jangan sampai membawa Penyakit. Itu yang diingat ya. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau vektor mekanik yang disebabkan oleh lalat, biasanya itu misalnya nih ada orang yang tidak bertanggung jawab buang air besar sembarangan. Itu biasanya kalau banyak ditemukan di ladang ya biasanya ya. Di ladang itu biasanya kan tempat WC atau sungai jarang ditemui. Maka kalau tiba-tiba kebelet bagaimana? Nah, ya kalau nggak di sungai ya di ladang. Tetapi kadang yang bikin lalai itu tidak ditutup kembali. Nah, sehingga di sini mengundang vektor biasanya lalat untuk hinggap. Ya, mereka lalat identik dengan tempat yang berbau ya. Kemudian kalau vektor biologi ini contohnya adalah penyakit seperti DBD ataupun ini kaki gajah. Jadi kalau kaki gajah bisa dilihat itu dari cacing ya. Cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia kemudian dia berkembang biak. Maaf ini dari nyamuk juga kalau gajah. Nah, dia akan menggigit manusia dan agen penyakitnya itu masuk ke manusia tersebut. Akhirnya apa? Timbullah penyakit kaki gajah ya. Tapi ini jarang terjadi ya. Di negara kita itu adalah DB, terutama di wilayah Semarang itu DB. Nah, kemudian ketika sudah tahu tentang penyakit-penyakit yang disebabkan, bagaimana pencegahannya, terutama yang disebabkan oleh vektor. Nah, itu ada 4 yang bisa kita lakukan. Pertama itu dengan cara fisika. Nah, fisika itu apa sih? Jadi dia memodifikasi lingkungan sedemikian rupa. Jadi misalnya kayak manipulasi lingkungan seperti pengeringan rawa atau pembersihan tanaman. Kalau tahun lalu itu ada program dari pemerintah Kota Semarang, ada yang tahu untuk memberantas ini nyamuk DB, pakainya apa? Predatornya yang diberikan di setiap RT apa? Ada yang tahu nggak? Nyamuk apa?
Selain ikan cupang itu betul, ikan untuk membersihkan di tempat lainnya, betul. Terus kemarin ada program dari pemerintah kota itu pakai predator sesama nyamuk juga. Namanya nyamuk apa? Ada yang ingat? Nyamuk Wolbachia. Jadi nyamuk tersebut merupakan predator dari nyamuk DBD ya. Karena sekarang popping sudah tidak disarankan karena dia mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh dalam jangka panjangnya. Kemudian yang kedua pakai insektisida. Biasanya kalian kalau di rumah pakai itu baygon, ya, atau jenisnya. Kemudian yang ketiga cara biologi yaitu dia menggunakan predator ya. Tadi ini hampir sama dengan fisika tadi ya, menggunakan predator. Kemudian yang terpenting itu adalah pembinaan masyarakat. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat agar berperan serta dalam mencegah penularan penyakit utamanya yang disebabkan oleh vektor. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah kesadaran dari pengetahuan, dari pembentukan sikap dan perilaku. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi beberapa pengetahuan vektor ya. Kita masuk ke konsep terjadinya penyakit. Nah, sebelum kita mengetahui konsep terjadinya penyakit, sudah tahu ya pengertian sakit itu apa? Jadi sakit itu merupakan apa? Ada yang ingin tahu? Silakan. Sakit tidak sehat. Ya memang betul sakit tidak sehat. Namun di sini sakit pengertian singkatnya itu adalah terjadi kegagalan fungsi pada salah satu fungsi tubuh sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Itu pengertian sakit. Nah, kita lihat ini. Nah, kita lihat dari pertama itu menurut Good Medical Dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi struktur, bagian, organ atau sistem dari tubuh. Nah, kita lihat sehat tidaknya orang itu dilihat dari keseimbangannya yang dari fungsi tubuh. Apakah terjadi gangguan kemampuan, misalnya apakah dia merasa tidak nyaman, misalnya badanku anget nih, nah itu berarti ada indikasi ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan itu bisa ke orang itu dikatakan sakit. Nah, kemudian di sini ada segitiga epidemiologi, namanya trias epidemiologi ya. Itu dia merupakan konsep dasar dalam ilmu epidemiologi. Jadi dia menghubungkan antara tiga faktor yang berperan terjadinya manusia itu sakit, yaitu adanya host, agen, dan lingkungan. Yang pertama adalah konsep H.L. Bloom. Coba teman-teman dilihat di sini. Kira-kira ada yang berbeda nggak dari gambar tersebut? Coba salah satu angkat tangan, ya. Bentuk panahnya. Ada apa dengan bentuk panahnya? Semakin besar bentuk panahnya, semakin besar bentuk panahnya. Oke, bagus ya. Jadi di sini kita lihat itu gambar tersebut mempunyai makna, terutama di panahnya ya. Ada faktor penduduk, ada faktor pelayanan, faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Nah, di sini anak panah ini menggambarkan semakin besar anak panahnya, itu dia adalah faktor yang paling berpengaruh, yaitu adalah faktor lingkungan ya. Nah, oke, kita bahas dari yang pertama, faktor penduduk, atau itu biasanya gen. Nah, gen ini erat hubungannya dikaitkan dengan derajat kesehatan manusia. Contohnya seperti ini. Kalau orang tuanya diabetes misalnya, pasti nanti anaknya diabetes. Nah, ada ya kemungkinan seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak sepenuhnya ketika orang tua berdiabetes anaknya itu bisa mempunyai penyakit yang sama. Dengan catatan itu dia mungkin orang tua terkena diabetes bukan karena keturunan, tetapi gaya hidup mereka. Nah, itu tidak bisa langsung kita nanti dia pasti anaknya diet. Enggak. Dilihat dari tadi, apakah gaya hidupnya atau genetiknya. Dan misalnya kayak diabetes itu juga termasuk penyakit degeneratif, yaitu penyakit
semakin bertambahnya usia, itu maka fungsi tubuh juga ada yang mengalami perubahan. Nah, seperti diabetes, darah tinggi, itu biasanya dialami oleh orang tua karena mereka mengalami penurunan fungsi tubuh seiring dengan penambahan usia mereka. Kemudian yang ketiga adalah faktor perilaku. Nah, ini seperti sikap dan gaya hidup. Makanan apa yang dimakan, kemudian aktivitas fisiknya itu bagaimana. Nah, ini hati-hati ya, generasi sekarang ya, itu yang banyak generasi apa namanya? Gen Z ya. Generasi apa? Garing atau namanya itu? Generasi bergaring apa ya? Nah, itu harus diubah. Seperti juga tidak hanya aktivitas fisik. Istirahatnya itu bagaimana? Seperti saya sampaikan ya, untuk kesehatan tubuh itu yang pertama adalah aktivitas fisik. Kemudian ini senyum-senyum ini ya, sering begadang. Nah, itu menyangkut tidur ya. Tidur kita itu yang ideal sehari itu 6-8 jam. Dan di malam hari. Tidak disarankan aku udah tidur siang 8 jam, nanti malamnya nggak usah tidur. Nah, itu salah. Jadi tidur yang paling efektif itu adalah malam hari, karena di situ organ-organ kita itu melakukan apa ya, pembuangan apa ya, beristirahat dan mengeluarkan racun dalam tubuh itu pada malam hari. Kemudian langsung saja ke faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini itu ada 3 ya. Itu ada berapa? Ada 5. Fisik, biologis, sosial, ekonomi, kultural, budaya, dan politik. Lingkungan fisik misalnya seperti ketersediaan air, udara, itu bagaimana? Kan kita butuh ya udara, butuh air. Kemudian biologisnya itu berkaitan dengan tadi adanya vektor, bagaimana ya. Kemudian sosial. Nah, sosial ini berhubungan dengan hubungan sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Apakah kita sering dibully, itu juga tekanan sosial ya. Tekanan sosial itu biasanya dari pekerjaan, dari pertemanan yang toksik ya istilahnya, dan juga kadang kita juga kurang pede, itu juga mempengaruhi kesehatan sosial seseorang. Kemudian dari ekonomi, tentu uang atau ekonomi kan erat kaitannya dengan uang ya. Tentunya berbeda ketika orang dengan tingkat kecukupan ekonomi yang kurang dengan yang cukup ataupun lebih. Itu tentunya akan mempengaruhi di sini ya ketenangan. Jadi akan tahu, saya nggak punya uang, misalnya tidak ada uang misalnya untuk pergi refreshing, padahal kadang kita juga butuh refreshing ya. Itu juga salah satu mempertahankan kesehatan. Jadi kesehatan itu tidak hanya fisik saja, fisik dan mental itu juga harus dijaga. Karena kesehatan sesungguhnya itu adalah sehat secara fisik, psikis atau mental dan spiritual serta produktif. Jadi kalau belum 4 ini belum bisa dikatakan sehat secara sempurna. Jadi harus fisiknya dulu, kemudian spiritualnya dulu, mental ya, kemudian seperti harus punya agama ya, itu beragama, punya keyakinan karena itu sebagai manusia. Kemudian juga produktif enggak? Percuma kalau sudah sehat fisik, mental, spiritual tapi enggak produktif, enggak menghasilkan ya. Nah itu kira-kira yang dari penjelasan dari konsep Bloom mengenai derajat kesehatan itu dipengaruhi dari 4 faktor ini. Jadi faktor yang paling berpengaruh itu adalah faktor lingkungan, yang mendominasi besar 40% sendiri. Selebihnya ada 3 faktor. Yang paling kecil adalah genetik atau faktor lingkungan ya. Jadi sekarang tidak bisa dikatakan riwayat keturunan keluarga itu tidak tentu menimbulkan penyakit yang sama di keturunan berikutnya. Nah, sekarang kita buat kelompok kecil ya untuk melakukan FGD. Nah, jadi perhatikan dulu, kelompok ini dibagi menjadi 3. Masing-masing kelompok nanti silahkan membahas tentang yang pertama teori faktor risiko, kemudian yang paradigma kesehatan, yang ketiga adalah teori miasma.
Saya beri waktu 30 menit untuk membuat kelompok dan diskusi. Setelah kalian diskusi dan mendapatkan hasilnya, silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok tersebut. Seperti itu ya. Ya, silakan coba dibagi jadi 3 kelompok. Ayo. Seru ya. Seru. Langsung dikasih prolog dulu ya. Dikasih prolog ya sebelum membacakan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teori miasma. Baik. Jadi apa itu teori miasma? Jadi teori miasma adalah teori kuno yang menyatakan bahwa penyakit yang terutama penyakit menular seperti kolera, malaria, dan pes yang disebabkan oleh udara yang tercemar atau bau busuk yang berasal dari bahan organik yang membusuk seperti limbah atau juga lingkungan yang kotor. Kemudian teori ini berkembang sejak zaman Yunani kuno dan sangat dominan hingga abad ke-19. Dalam pandangan ini, udara yang berbau busuk disebut miasma yang dipercaya masuk ke tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Kemudian teori miasma mendorong upaya perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan seperti pengelolaan limbah, pengeringan rawa-rawa, dan pembangunan sistem drainase. Meskipun tidak benar secara ilmiah, teori ini berkontribusi terhadap perkembangan kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit melalui peningkatan sanitasi. Kemudian teori miasma akhirnya ditinggalkan setelah munculnya teori Kuman atau germ teori pada akhir abad ke-19 yang dibuktikan melalui penelitian ilmiah oleh tokoh seperti Louis Pasteur dan Robert Koch yang menyatakan bahwa penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme itu bukan termasuk udara busuk. Demikian penjelasan dari materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 kelompok sudah memaparkan dari diskusi ya. Jadi teori-teori terjadinya penyakit itu memang semakin kesini itu semakin berkembang. Yang dulunya itu yang salah satunya yang teori yang kuno itu adalah teori miasma. Dia itu mengaitkan dengan udara yang busuk dan dengan timbulnya penyakit. Nah, jadi kayak seperti ini kok. Namun pada waktu sekarang belum ada penelitian secara ilmiah, maka orang mempercayainya sebagai hal yang mistis seperti itu. Kemudian lalu didukung dengan penemuan-penemuan ilmiah seperti teori Kuman tadi ya, itu sudah menemukan ternyata di dalam air itu ada kuman yang bisa menyebabkan penyakit, misalnya kejadian penyakit kolera. Oke, itu tadi ya hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Nah, selanjutnya saya punya kuis nih, coba perhatikan dengan seksama ya. Nah, ada 2 tahap. Perhatikan ciri-ciri tersebut dari tahap 1 ke tahap 2. Nah, perhatikan, kemudian kalau sudah kira-kira itu penyakit apa?
Nah, diskusikan dengan kelompok masing-masing coba. Ya. Pernah nggak yang mana seperti ini? Saya Apa? diabetes. Apa? Diabetes. Diabetes. Oke. Diabetes bukan, kurang tepat. Diabetes itu biasanya bukan fasenya tidak ada fase awal atau ini ya, tahap 2 atau fase imun itu. Jadi coba dicermati lagi. Ada mimisan juga, gusi berdarah, padahal kalau diabetes nggak ada mimisan, nggak ada gusi berdarah. Bu, Oke. penyakit leptospirosis yang disebabkan dari binatang tikus, Bu. Oke, betul. Ya, ini. Itu sudah ada ngomongnya sebenarnya ya, betul. Leptospiremic itu maksud pertama. Jadi ini disebabkan dari tikus. Makanya kita jangan menambah remeh kalau ada tikus. Ini kan juga ada program di pemerintah ya untuk melayani tikus ya, membantu tikus ya. Itu karena ini. Jadi adanya kasus leptospirosis ini tidak bisa dilakukan penyakit ini. Ini karena ada di terakhir di Semarang, di daerah dulu itu ditemukan atau keluarga itu ternyata teridentifikasi virus ini. Setelah diselidiki, kawasannya adalah termasuk kawasan kumuh. Dia adalah pengumpul sampah, ya. Bisa dilihat sampah itu kan caranya sampah ya, bisa buangan ya. Dan di sini itu serta dengan tempat-tempat yang seperti lembah kotor di sini. Jadi biasanya leptospirosis ini tertular biasanya dari air kencing dari tikus tersebut. Makanya kita harus selalu sanitasi lingkungan, juga bersih personal itu perlu digunakan. Gunanya apa? Untuk pencegahan penyakit infeksi atau yang bisa menular. Ya, oke. Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya ya. Nah, sebagai pemantapan materi hari ini, silahkan nanti ya tinggal kalian coba mengamati. Selama ini kalian mengamati tempat tinggal enggak? Apa? Silakan aja. Mengamati ya, ada yang mengamati, ada yang mungkin enggak penting seperti itu. Nah di sini nanti silahkan diamati lingkungan sekitar masing-masing ya. Kemudian kira-kira faktor penyakit apa yang bisa terjadi di kawasan tersebut. Kemudian buatlah analisis pencegahan dari penyakit tersebut dari faktor yang ada dan pengobatannya, dan dihubungkan dengan teori terjadinya penyakit yang relevan. Tadi kan sudah ada beberapa teori penyakit. Silahkan dihubungkan. Oke, sebelum saya dilanjut semuanya, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, saya bertanya kalau ada yang belum jelas. Oke, jelas ya. Untuk pertemuan hari ini selesai. Dan selanjutnya, karena ini pertemuan 7, maka minggu depan siapkan diri kalian untuk penilaian UTS. Nah, untuk materi apa dan apa yang harus kalian persiapkan sudah saya upload di ini. Silahkan dicermati agar nanti saat UTS minggu depan kalian siap dan mantap untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Nah, oke. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan dan bersama-sama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk penilaian UTS. Oke. Dari saya akhiri materi pertemuan di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.